Punten Pak, pasang ini. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak pimpinan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, ini hadir juga. Di dalam sebuah asar itu bukan hadis, tapi ucapan, pernyataan dan sikap para sahabat. Dalam satu asar diriwayatkan, jadi kalau biasanya seseorang ketika akan ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumroh, maka biasanya dia akan dibekali oleh doa-doa yang dia akan mohonkan selama di tanah suci. Pengalaman saya dalam membimbing para jemaah, tidak sedikit mereka yang dibekali doa para ranjang, termasuk doa-doa titipan. Maka menjadi menarik ketika kita membaca dalam sebuah asar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya, artinya ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf itu. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok nusa eting. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat lain yang memperhatikan. Lalu beliau ditanya, kok ada ini aneh? Gitu. Batur mah doa tadi para ranjang. Gitu. Apa saja yang kira-kira akan membahagiakan dunia akhirat mereka mohonkan itu. Kok saya perhatikan Anda cuma mengulang-ulang satu doa itu, kenapa? Gitu. Sahabat Rasul ini kemudian mengatakan, saya mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia. Ketika beliau menyampaikan firman Allah di Quran surat Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa kata Allah sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya seseorang siap menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Allah yang menciptakan kita dan kehidupan. Yang seperti itu hanya sedikit kata Allah. Karena itu sangat sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik dari jin dan manusia akan menjadi penghuni neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf ayat 17. Sungguh kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Di Quran surat As-Sajdah ayat 13, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Jadi yang bakal masuk surga itu cuma sedikit sekali. Itulah sebabnya kata sahabat Rasul ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Ekonomi jadi sepi. Tenang Pak, bapak-bapak dan ibu yang di sini insya Allah termasuk yang sedikit Pak. Ya.
Amin. Pertanyaannya kenapa hanya sedikit? Syarat pertama untuk masuk surga itu seorang harus beriman. Nah, keimanan ini walaupun dia sebuah pilihan, 100% Allah memberikan hak kepada manusia untuk menentukan pilihan, beriman atau kafir. Menurut Al-Quran lagi, cuma sedikit yang memilih beriman. Kebanyakan manusia memilih kafir. Padahal dulu Allah tidak henti-hentinya mengutus para Rasul, Nabi. Wallahu alam berapa jumlah Rasul, Nabi yang pernah diutus Allah. Yang dikisahkan Al-Quran cuma 25. Selebihnya kata Allah kami tidak kisahkan. Masing-masing Rasul itu membawa mujizat. Jadi Allah memberikan mujizat kepada mereka. Mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Untuk meyakinkan manusia jika mereka itu benar Rasul. Contohnya mujizat Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular. Sampai kiamat nggak akan pernah mungkin ada seorang manusia bisa melakukan itu. Lempar tongkat jadi ular. Karena itu mukjizat Nabi Musa. Kalaupun ada mungkin lempar tongkat terlihat oleh orang-orang yang tersihir matanya seperti ular. Itu sihir kalau itu. Bukan berubah jadi ular. Makanya ketika tukang sihir Fir'aun menantang Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, silahkan kalian duluan. Lalu tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali. Lalu tali itu terlihat oleh orang-orang yang matanya kena sihir, seakan-akan ular. Nah sekarang giliranmu wahai Musa, kata mereka itu. Maka Allah perintahkan, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Lempar tongkat. Berubah betul-betul jadi ular. Bukan tongkat terlihat seperti ular. Karena itu tukang sihir Firaun jelas-jelas melihat tongkat itu jadi ular. Kalau itu juga sihir, mestinya terlihat oleh tukang sihir Firaun tongkat. Karena piraku tukang sihir kasihir. Maka mereka pun segera menyatakan keimanannya. Benar, Musa itu Nabi. Lalu mereka pun masuk Islam. Marah besar Firaun. Lalu mengancam tukang-tukang sihirnya itu akan disalib, dibunuh dan sebagainya. Kata mereka silakan. Bahwa kami tidak bisa lagi menutup keyakinan kami. Musa pasti seorang Rasul. Jadi itulah Rasul itu selalu membawa mujizat. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, laut belah jadi dua. Nah, itu gak akan pernah terjadi sampai kiamat. Karena itu mujizat Nabi Musa. Entah benar atau tidak ini. Saya pernah ke Turki, saya lihat di museum Turki itu ada tongkatnya Nabi Musa. Andai kata saya pinjam ke Erdogan, nambut saya dinten gitu. Terus saya dikasih pinjam. Lalu saya bawa ke laut, saya takol-takolkan ke laut, udah mau belah-belah laut. Karena bukan tongkat itu yang membelah laut, tapi kemahakuasaan Allah. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, itu mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi kalau sekarang ada orang main debus gitu ya, seolah-olah teteraku sana gitu. Wah itu sihir itu. Kalau nggak percaya silahkan nanti hadirkan bulan depan itu ke sini. Suruh dia melakukan di sini. Insya Allah kira-kira kaduruk. Ya, makanya biasanya orang-orang seperti itu suka mengatakan
saguru sailmu ulah ngeganggu. Ya, dia takut ada orang-orang yang beriman lalu dia membaca ayat kursi misalnya, wah itu bisa berbahaya betul. Karena si setan akan lari, sihirnya nggak mempan, jadi nggak jalan. Dulu Pak pimpinan ada di daerah rumah orang tua saya itu ada seorang perwira polisi, anaknya tuh kalau nggak salah 18 Pak. 18 dari satu ibu Pak. Perempuannya cuma 2 kalau nggak salah. Jadi kebayang ngurus 16 anak laki-laki. Akhirnya entah bagaimana dia membawa seorang, mohon maaf ya, dari satu daerah yang biasa dikenal daerah yang banyak ilmu-ilmu yang seperti itulah ya, untuk mengajarkan anak-anaknya. Akhirnya diajarkanlah anak-anaknya. Rupanya anak-anaknya itu cerita lagi pada pemuda-pemuda yang lain bahwa dia juga sudah belajar itu ilmu kebal. Gak mempan, golok gitu ya. Pukulkan kemana. Cuman kelihatan bekas saja, garis-garis. Rupanya ada orang di sana, orang tua yang mungkin sudah risau dengan hal ini gitu ya. Maka dipanggil si guru itu ya, guru ilmu kebal itu. Apa yang kamu ajarkan pada para pemuda di sini? Ilmu kekebalan. Emang ada gitu ilmu kekebalan? Ada. Dia kan kemana-mana bawa golok gitu. Bisa dicoba di depan saya gitu. Oh, dia mau coba ke lehernya. Jangan, kata orang tua itu. Coba di tangan aja lah. Coba di tangan, langsung nebus. Karena hanya berapa ratus meter ke RSAS, rumah orang tua saya di Jalan Sabar Pak, Cipaganti. Langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak salah dapat 2 minggu itu. Begitu mulai sembuh, langsung pulang ke Banten tuh. Ini malu. Lalu para pemuda yang sudah belajar pada bagaimana nih mau buang ilmu ini kan. Jadi itu hanya permainan setan. Jadi masing-masing Rasul itu diberi mukjizat agar manusia itu percaya kalau mereka itu Rasul. Tapi tetap saja kebanyakan manusia kekeh memilih kafir. Bahkan bukan hanya menolak, ada 39 nabi termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh. Kita ambil contoh sekarang Nabi Nuh alaihissalam. Berapa usia Nabi Nuh itu? Berdakwah menurut Al-Quran 950 tahun. Jadi usianya di atas 1000. Jadi orang-orang dulu itu usianya panjang-panjang lah. Nabi Adam katanya 2000-an. Wallahu a'lam. Kalau kita sekarang ya paling tinggi berapa umur kita? 200 lah ya. Paling tinggi 150 lah. 100 lah. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun dan itu beliau lakukan tiap hari, pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Setelah Allah yang maha mengetahui hati manusia, memang gak akan ada lagi yang mau beriman itu. Maka Allah perintahkan, hai Nuh, siapkan bahtera. Siapkan bahtera. Semakin ditertawakan oleh orang-orang kafir itu. Benar kan Nuh itu gila gitu. Membuat bahtera di daratan itu. Setelah bahtera sudah siap, kata Allah, masukkan binatang masing-masing jenis itu sepasang. Gak mungkin masuk semua. Karena alam ini mau ditenggelamkan, berarti akan punah semua. Nanti setelah ditenggelamkan, masing-masing jenis binatang itu berkembang biak lagi kan gitu. Dan masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya.
Berapa yang masuk, Pak? Cuma 40. 950 tahun berdakwah. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan salah seorang anaknya Kan'an. Sehingga beliau harus menyaksikan dengan perasaan pilu ketika mendengar jeritan anaknya saat ditenggelamkan Allah dengan orang-orang kafir lainnya. Mahal keimanan itu. Jadi pantas kalau sering kita mendengar para ustadz itu mengawali ceramahnya Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Memang keimanan ini nikmat yang tak ternilai. Tak ternilai. Nah, yang memilih beriman belum tentu beriman, Pak. Paling tidak yang mengaku beriman itu belum tentu beriman. Karena itu para ulama mendefinisikan iman itu al-yakin fil qalb wa talaffuz bil lisan wal amal bil arkan. Keimanan itu sesuatu yang diucapkan dengan lidah, diyakini dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Yang dalam hati nggak mungkin bisa diteropong oleh kita. Kita kan nggak bisa neropong hati orang. Paling yang bisa kita pegang adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Sementara ucapan dan perbuatan seseorang belum tentu sesuai dengan hatinya. Maka yang paling berat dihadapi oleh kita manusia itu adalah orang-orang munafik. Yang ucapan dan perbuatannya itu berbeda dengan hatinya. Boro-boro kita, Pak. Rasul saja nggak bisa mengetahui keberadaan mereka. Sehingga kalau nanti kita baca menjelang perang Uhud, Rasulullah dengan para sahabat sudah bingung gimana menghadapi kekuatan orang-orang kafir yang jumlahnya mencapai 3 ribuan. Sementara umat Islam cuma 1000. Akhirnya disepakati, sudah kalau begitu kita defensif. Di kaki Gunung Uhud, kita berangkat duluan, kata Rasulullah. Berangkat. Begitu berangkat, 300 memisahkan diri dari pasukan. Ternyata 300 itu orang-orang munafik. Yang sehari-hari sholat bersama Rasul, mungkin malah di saf pertama. Kalau hanya sekedar pura-pura sholat, apa susahnya sekedar ikut sholat 5-10 menit itu. Kalau perlu naik haji lah. Senok horgoronya itu akhirnya naik haji. Supaya diyakini kalau dia itu mukmin. Tapi ketika ujiannya sudah sampai pada tingkat siap mengorbankan nyawa demi Allah dalam peperangan, mereka baru berpikir itu. Untuk siapa mereka mengorbankan nyawa? Nah, ini udah nggak bisa pura-pura lagi, maka muncullah itu. Bayangkan, Pak, 300. Rasulullah SAW terkejut gitu. Nah, itu susahnya kita menghadapi orang-orang munafik itu. Yang diucapkan lain dengan yang di dalam hati. Sementara yang bisa kita pahami ya ucapan dan perbuatan. Hati tidak pernah bisa kita ketahui. Maka karenanya orang-orang yang mengaku beriman akan diuji oleh Allah. Diuji untuk siapa? Untuk kita, Pak. Kalau Allah sudah maha mengetahui tentunya mana yang beriman, mana yang munafik itu kan itu. Maka di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah menyatakan kami telah beriman padahal kami belum lagi uji keimanan mereka. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Lewat ujian itulah jelas kata Allah untuk kita manusia. Siapa yang sodaku, yang benar keimanannya, siapa juga yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanannya. Yang namanya ujian itu kan hanya ada 2 kemungkinan, Pak. Lulus dan tidak lulus. Nah, ini yang sebenarnya harus
Kan masih sering ada orang mengatakan begini, kenapa ya kita orang mukmin ini kok hidup penuh dengan ujian, cobaan, musibah. Baru belum selesai satu musibah, sudah datang lagi musibah yang lain. Sementara orang-orang kafir itu sepertinya hidup mereka santai gitu. Usaha, sukses, belajar, lulus. Ya orang kafir apa yang mau diuji, Pak? Mau diuji tingkat kekafirannya. Nggak ada ujian untuk orang kafir. Kalaupun ada orang kafir merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di dunia, itu bukan ujian, itu azab. Silakan baca di As-Sajdah ayat 21. Walaqad zara'na sungguh kami akan azab orang-orang kafir itu di dunia sebelum azab yang teramat dahsyat di akhirat nanti. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi yang diuji itu yang beriman. Kalau boleh saya contohkan dengan kehidupan mahasiswa, Pak. Yang berhak ikut ujian itu mahasiswa. Bohongan sah daftar sebagai mahasiswa, maka harus siap untuk mengikuti ujian. Ikuti ujian, kadang-kadang harus tidak tidur sepanjang malam, ngerjain tugas dosen, belum lagi mikirin uang SPP yang belum terbayar, orang tua belum mampu membayar, lalu harus hadir kuliah. Kalaupun sekali dua kali nggak bisa hadir, harus jelas alasannya, sakit, harus ada keterangan dokter. Berat itu seorang mahasiswa. Jangan kemudian si mahasiswa mengatakan, enak ya gelandangan-gelandangan itu. Kudu diajar, tugas dosen. Ya jelas, mereka tidak terdaftar sebagai seorang mahasiswa. Yang boleh ikut ujian itu hanya yang terdaftar sebagai mahasiswa. Kan belum pernah UGM. Contohnya UGM ya. Nah, ini sedang naik daun lah UGM. Belum pernah kan ITB atulah. Belum pernah pihak ITB tiba-tiba membagikan soal ujian di pasar gitu. So pada ujian-ujian, padahal kenapa? Yang diuji itu harus yang terdaftar sebagai mahasiswa. Bahkan tidak semua mahasiswa bisa ikut ujian. Yang bisa ikut ujian hanya mahasiswa nusaroleh. Kalau bahasa agama saroleh gitu. Kuliah tidak pernah absen gitu kan, SPP dibayar, aturan sekolah dipatuhi, dan tugas dosen dikerjakan. Ah, ini yang bisa ikut ujian. Hari yang saya ukur terdaftar sebagai mahasiswa, kuliah tara, tugas dosen nggak dikerjakan, SPP tidak dibayarkan. Ini bisa-bisa di DO, Pak. Maka yang akan menghadapi ujian itu tidak cukup hanya terdaftar sebagai orang mukmin. Mukmin nusaroleh, Pak. Makin soleh seorang mukmin, makin berat ujiannya. Jadi jangan lagi kita ada pikiran begini, cenah itu jalma soleh, cenah ustad, tapi hirupnya mau ditoleh musibah di, ya berarti benar jalma soleh. Enak ya ustad itu ya, kunaon? Hirupnya itu tenang, seperti nggak ada masalah. Bolen ustad. Makin soleh dia makin berat ujian. Lihat apa? Ujian yang paling berat dihadapi oleh manusia siapa? Para nabi. Nah, kalau kita baca kisah para rasul ya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan pada saya seorang nabi yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Ada. Bahkan kalau kita lihat ujian-ujian yang Allah berikan pada mereka, Allahu Akbar, maha bijaksana Allah. Andai kata ujian itu ditimpakan pada kita, saya ini ya, rasanya nggak akan sanggup, Pak. Sanggup Bapak Ibu menyembelih anak satu-satunya? Itu ujian Nabi Ibrahim. Ya kalau misalnya Bapak Ibu punya anak 20 misalnya.
Terus Allah perintahkan pencit hiji, mangga Allah lah. Tinggal teangan dari 20 tuh mana pika sebelum pisan gitu. Itu. Tapi saya nggak yakin juga. Bagaimanapun sebelnya orang tua pada anak, siapa yang sanggup menyembelih dengan tangan sendiri anak. Jadi makin soleh, makin berat ujian itu. Ya. Apa yang akan diuji bagi orang yang mengaku beriman? Standar keimanan. Standar keimanan yang paling mendasar itu di Al-Baqarah 165. Seseorang harus bisa membuktikan, seorang mukmin ya, harus bisa membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Yang dalam At-Taubah 24 itu dirinci, Pak. Bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya harusnya mengalahkan cinta dia pada orang tua, anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dan seterusnya. Bolehkah seorang mukmin mencintai dunia? Boleh nggak, Pak? Bolehkah seorang muslim kaya raya? Nah, kening tarik itu. Silakan, Pak. Silakan jadilah kalau bisa muslim terkaya di dunia ini. Saya sendiri sejak kecil kalau nggak salah doa saya selalu minta kaya. Ya Allah, berilah saya rezeki sebanyak-banyak, murahkan rezeki. Dan kurarasaan mah asa mending beunghar lah daripada miskin itu. Rarasaan gitu ya. Dengan kaya itu enak, Pak, kita bisa bangun masjid. Kata Rasul, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah sudah siapkan rumah di surga. Oh, bisa bangun masjid, beunghar. Tangan yang di atas, kata Rasul, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi sedekah misalnya itu lebih mulia daripada yang menerima. Yang memberi sedekah, yang kaya, Pak. Mending beunghar lah. Kalau kita bisa beunghar dengan cara yang dicintai Allah. Artinya cinta kita kepada Allah tidak akan pernah terkalahkan hanya karena cinta kita kepada dunia. Saya hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai oleh Allah. Jika itu diridai oleh Allah. Saya ingin kaya. Tapi kalau saya hanya bisa kaya dengan jalan korupsi misalnya, menipu, maka demi keimanan saya kepada Allah, daripada saya kaya dengan jalan korupsi, lebih baik saya milih kaya. Tapi itu korupsi, Pak. Gak bisa kalau memilih kaya, ya harus korupsi. Lamun teu wayahna kudu miskin. Insya Allah kita akan memilih miskin. Nah itu berarti iman kita lulus, Pak. Bahwa benar kita mencintai dunia. Tetapi cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada dunia. Artinya seorang mukmin dia hanya akan mencintai sesuatu di dunia jika itu dicintai oleh Allah. Dan dia siap kehilangan semua yang ada di dunia jika itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini mulai terasa beratnya ujian iman. Ini saya boleh cerita pribadi, karena kebetulan saya nggak punya contoh lain. Jadi saya pernah mengatakan pada istri dan keempat anak saya. Udah benar ya sebutannya. Istri dan keempat anak. Ya sudah. Isi balik jadi fitnah. Terbalik nyebut. Saya bilang kenapa? Kita kok bisa ya hidup sama-sama satu rumah di bawah satu atap. Ini sebelum anak-anak pada menikah dan mulai mencar gitu. Bahkan yang satu itu terus-terusan seranjang dengan saya. Istri. Kenapa? Karena menurut keyakinan saya, ini keyakinan saya,
belum tentu keyakinan saya benar atau tidak. Dalam keyakinan saya, Anda sebagai istri, kalian sebagai anak-anak, insya Allah adalah orang-orang yang patut untuk dicintai oleh Allah. Kalian beriman, kalian sudah berusaha untuk beramal soleh dan sebagainya. Maka saya wajib mencintai kalian. Konsekuensi dari saya mencintai Allah, saya harus bisa mencintai yang dicintai oleh Allah. Tanpa saya harus dituntut gitu kan, saya pasti akan melakukan itu demi Allah gitu kan. Karena itu konsekuensi keimanan saya kepada Allah. Sebaliknya saya katakan, andai kata suatu saat, nauzubillah min zalik, saya terpaksa harus mengulang ini berkali-kali, Pak. Karena saya tidak berharap itu terjadi, Pak. Anda merubah prinsip hidup. Gitu. Sehingga menurut keyakinan saya, Anda sudah tidak layak lagi untuk dicintai oleh Allah. Maka siap-siaplah, saya akan mengatakan selamat tinggal untuk kalian. Wallahu a'lam, apakah saya mampu atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi prinsip itu harus saya pegang dalam keyakinan saya sebagai seorang mukmin. Bagaimana mungkin saya nanti membuktikan di hadapan Allah di akhirat, saya mencintai Allah di atas cinta saya pada dunia dan segala isinya. Lalu kata Allah, bagaimana mungkin Anda mengaku mencintai aku, sementara pada saat yang sama engkau mencintai yang aku murkai. Dari sini kita akan fahami ada hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sahrik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezinah berzinah jika dia berzinah dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri, dulu mungkin belum ada korupsi, kalau ada mungkin contohkan juga oleh Rasul. Kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar minum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan maksiat. Bagaimana mungkin seorang mengaku beriman mencintai Allah pada saat yang sama malah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian juga berhak menilai saya bilang. Andai kata menurut Anda saya ini bukan suami yang patut dicintai oleh Allah, tinggalkan saya. Carilah suami yang lain. Nurada puguh seetik. Ya gitu. Ngapain punya seorang suami yang akan membawa Anda ke dalam neraka? Kan itu seperti itu, Pak. Ini memang berat ya, Pak ya. Ternyata pantas kalau hanya sedikit yang masuk surga itu. Akan ujian dari Allah itu. Allah akan menuntut gitu. Mana bukti keimanan itu? Jadi berat, pantaslah kalau di dalam Quran surah Al-Imran 142, nanti boleh direnungkan lagi di rumah, Pak. Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Sepintas ini kesannya seperti pertanyaan ya. Tapi piraku Allah bertanya pada kita gitu. Jadi ini lebih kepada pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Tong GR. Ini tong GR dari saya ya. Walamma ya'lamillah, sebelum Allah melihat siapa yang benar-benar berjihad. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sampai benar-benar Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Artinya apa ini? Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid
Alah, jangan berhayallah bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Allah, Pak. Jelas ayatnya seperti itu. Jadi yang bisa masuk surga hanya para mujahid. Ibu-ibu mujahid bukan? Saya yakin tidak ada seorang pun ibu yang hadir sekarang ini yang termasuk mujahid. Ibu mah mujahidah. Mujahid untuk laki-laki. Insya Allah kita semua yang hadir di sini para mujahid. Loh, kalau gitu orang yang masuk surga itu harus berperang di jalan Allah, jihad. Nah, ini kesalahan yang fatal itu. Ketika mendefinisikan jihad itu seolah-olah perang. Perang itu hanya bagian dari jihad. Jihad itu didefinisikan para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Upaya yang sungguh-sungguh jihad itu. Untuk menggapai ridha Allah. Dengan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Itulah jihad. Kita bekerja di sini ini jihad bukan? Jihad, Pak. Selama kita niatkan betul-betul untuk menjalani hidup dan bekerja sesuai yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tidak diridhai Allah kita singkirkan. Suami mencari nafkah itu jihad bukan? Jihad, Pak. Jihad itu. Karena dia harus memberi nafkah pada istri dan anaknya itu nafkah yang halal. Sehingga seorang suami yang mukmin tidak akan pernah rela memberikan sepeser pun harta haram menjadi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena kelak itu menjadi darah daging istri dan anak-anaknya. Dan itu pasti akan menutup pintu berkah Allah dan berat untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, sementara sekarang ini ada orang mengatakan tong boro-boro nu halal, nu haram ge sararese nanti kan itu. Maka seorang suami sekarang untuk mencari nafkah itu luar biasa perjuangannya. Seorang istri melaksanakan tugas sebagai istri mendampingi suami mendidik anak-anak, apa bukan jihad itu? Berat sekarang itu. Dengan tantangan zaman seperti ini, lingkungan yang sudah seperti ini, bagaimana menjaga fitrah iman Islam anak-anak kita? Wah, bukan hal yang gampang itu. Ini semua jihad. Selama kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah dan kita manfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita. Itulah jihad. Makanya pantas kalau di ujung ayatnya Allah mengatakan wa ya'lamas sabirin. Sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Untuk bisa berhasil kita dalam jihad itu menuntut kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang bagaimana? Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 214. Kembali Allah mengawali firman-Nya dengan menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang menimpa kalian apa yang pernah menimpa umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa dengan berbagai macam ujian, cobaan, malapetaka. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi wazulzilu, bertubi-tubi. Sehingga umat dan Rasul pada waktu itu sampai mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba? Tidak mungkin umat pada waktu itu sampai menyatakan kalimat semacam ini. Umat yang dibina oleh Rasulullah, kecuali karena mereka itu hampir tidak tahan menghadapi ujian dan cobaan itu. Jangan pernah kalian mengharap bisa masuk surga sebelum datang ujian demi ujian. Seperti yang dialami oleh umat sebelum kalian. Maha bijaksana Allah, mungkin kita tidak diberi ujian seberat itu, Pak. Tapi dalam batas kemampuan kita masing-masing. Jadi kita yang pasti harus segera lulus, Pak. Nah, mulai terasa kan maha benarnya Allah. Betapa sangat sedikit orang yang akan masuk surga. Karena sangat sedikit mereka yang lulus sebagai orang yang beriman. Nah, yang lulus sebagai orang beriman dari sisi ini,
Diuji lagi oleh Allah. Diseru di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian benar-benar beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Wah, datang lagi ujian itu. Bukan hanya membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul, mengalahkan cinta kepada dunia dan segalanya. Sekarang Allah menuntut lagi kepada orang yang beriman itu untuk mengislamkan dirinya. Islam itu apa? Berserah diri. Artinya seorang mukmin dia akan menyerahkan diri dia sepenuhnya untuk diatur hidupnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari A sampai Z. Mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Jadi bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji yang Allah tuntut itu. Dari orang yang mengaku mukmin, dia harus mengislamkan dirinya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai apa saja. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, semua harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.600 sekian ayat Al-Qur'an yang sebagian dari ayat ini lalu dijelaskan lagi oleh tidak kurang dari 5.000 hadis. Nah, untuk apa sampai 6.000 sekian ayat dan 5.000 hadis? Karena yang mau dijelaskan dalam kehidupan seorang mukmin itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Kalau hanya itu cukup 100-200 ayat selesai. Tapi seluruh kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bangun tidur dia langsung menjalin hubungan dengan Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masuk WC. Kaki mana duluan? Kiri, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna apa? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selama di WC ada aturan tidak? Ada. Jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Jangan ngobrol, ketawa-ketawa, nyanyi karena bukan di situ tempatnya gitu kan. Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan, apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Kadai ulah pahili dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa jal. Nah, hari saya dahar naon di WC gitu. Masuk WC ada aturannya. Mau makan. Makan ada aturannya lagi. Yang mau dimakan itu halal atau tidak. Tidak semua boleh kita makan. Yang boleh kita makan hanya yang halal. Yang halal ada, yang haram ada haram zatnya. Nah, itu gak banyak gitu. Darah, daging, bangkai, segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Itu haram. Tapi ada yang haram cara memperolehnya. Nah, kalau itu semua apa? Daging ayam halal tidak? Halal. Lamun orang. Lamun tetangga. Kebetulan ayah ayam tetangga masuk ke pengarangan. Pas dibuka pantau, masuk ke jero imah. Kebetulan lagi megang pisau, terus kapencit. Terus kagoreng. Terus kadahar. Ya haram. Da eta mah nu batur gitu kan. Itu enggak bisa. Naon hayam tetangga di mana? Menang beli di pasar. Betul, dapat beli dari pasar. Tapi uang untuk membelinya dari mana? Kalau dari hasil korupsi, ya tetap saja si ayam itu haram masuk ke dalam diri kita. Ini yang urusan halal haram, belum lagi yang disunahkan, makan dengan tangan kanan dan seterusnya banyak lagi aturan-aturan itu.
Nanti kita bekerja, ada lagi aturannya. Bersuami istri, ada aturannya kan itu. Sampai mohon maaf, melakukan hubungan suami istri pun ada aturannya. Enggak, karena istri itu adalah istri saya halal. Iya betul, tapi tidak berarti kita bisa berbuat apa saja. Salah satunya diantaranya seorang suami hanya boleh menggauli istrinya itu, aku mah bahasa kenana, menggauli istrinya itu hanya menuju kebun. Itu bahasa Al-Quran lah, menuju kebun. Tidak boleh kepada tetangganya kebun. Nah, ditamsilkan kebun itu apa? Kebun itu tempat kita bercocok tanam dengan harapan akan ada panen. Artinya ke daerah kebun itu harus hubungan itu yang memungkinkan untuk bisa mendapat keturunan. Tetangga kebun haram. Itu baru yang aturan ini. Belum lagi nanti ada sunnah Rasul. Saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW melihat hubungan suami istri itu bagaimana menjadi ibadah. Beliau tuh sebelum hubungan katanya ambil air wudhu dulu. Saya pernah temukan hadis-hadis itu. Walaupun saya belum sempat meneliti kesahihan hadis itu ya. Beberapa hadisnya itu. Beliau berwudhu dulu. Lalu sholat sunnah. Mungkin sholat sunnah syukur wudhu. Baru beliau melakukan hubungan. Tapi pernah saya menyampaikan ini terus ada orang komentar, Pak, kaburu geus ka mana urang jadi wudu heula, salat heula. Ya paling tidak yang disunahkan Rasul sebelum bergaul itu membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Itu arah rapal itu. Geus berapa puluh tahun mana teu apal-apal kumaha ya. Jadi salilaya kumaha tuh. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi kita memohon perlindungan pada Allah jika seandainya hubungan suami istri ini Allah engkau takdirkan jadi seorang anak, mohon engkau lindungi sejak sperma menyatu dengan zat telur itu dari godaan setan. Minta selamat ada ini. Begitu sucinya hubungan suami istri di mata Islam. Jadi semua yang kita lakukan itu ya harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam batas kemampuan yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuan. Al-Baqarah 286. Jadi kalau sekarang misalnya ada aturan Allah yang jelas nyata dalam Al-Quran, tidak kita laksanakan. Ya ini tentu yang harus bertanggung jawab di akhirat yang punya wewenang. Ya, yang punya wewenang itu berat sekali, Pak. Kenapa? Kewenangan dia tidak dia pergunakan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat begini, kita urut tadi. Yang memilih beriman cuman sedikit dibanding yang memilih kafir. Lah yang memilih beriman hanya sedikit yang lulus. Yang lulus hanya sedikit lagi nanti yang bisa membuktikan keimanannya dengan siap menjalani aturan syariat Allah secara kafah. Begitu setik deh. Lalu yang sedikit ini yang mau menjalani Islam secara kafah dalam batas kemampuan, kata Rasul dalam banyak hadis, hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nu asup surga setik pisan. Ini saya mohon maaf ya tidak sedang dalam posisi menakut-nakuti, Pak. Boro-boro menakuti orang lain, saya gesieun ti baheula, Pak. Tapi saya ingin menyampaikan ini, mari kita berjuang, Pak. Mari kita berjuang, harus kita bisa, Pak. Betapapun sedikitnya orang yang berhak masuk surga menurut Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu yang berhak menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita bisa masuk yang sedikit itu
agar ibadah kita harus diterima oleh Allah. Nah, ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah itu ada dua, Pak. Ada syariat dan ada hakikat. Saya lihat dari segi syariat, kita sudah aman, Pak. Cuman sayang aja masih ada sekelompok orang yang membesar-besarkan yang bukan masalah, sehingga jadi masalah, Pak. Bahkan bukan hanya jadi masalah seperti itu, bahkan memecah belah umat. Padahal secara syariat, seorang itu sudah sholat. Saya ambil contoh sekarang. Rukun sholat, rukun itu apa? Tiang, Pak. Ini tiang-tiang ini dalam bahasa Arab disebut rukun. Jadi rukun Islam itu tiang Islam, ada 5. Rukun iman, tiang iman, ada 6. Jadi Islam itu cuma 5 itu. Enggak, itu baru tiangnya. Allah menuntut kita membangun bangunan rumah Islam kita. Atapnya ada genteng, ada plafon, ada jendela, pintu, tembok, segala macam itu. Nah itu kehidupan kita sehari-hari. Tiangnya ada 5. Tiang iman itu, rumah iman kita 6. Imannya bid'un wasituna syu'batan, ada 63 cabangnya. Nanti rasa malu berbuat hal yang tidak layak itu sebagian dari iman. Sabar itu setengahnya keimanan. Jadi semua kehidupan itu ya. Jadi rukun itu tiang. Kalau tidak tegak tiang, runtuh bangunan. Gak mungkin bangunan berdiri kan. Maka rukun ibadah sesuatu yang mutlak harus berdiri. Kalau tidak berdiri, ibadah itu tidak sah. Contohnya, sepakat semua ulama menyatakan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah mulai dari zuhur sampai dengan menjelang maghrib itu rukun. Maka yang tidak sempat wukuf tidak sah hajinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang kebetulan belum haji gitu ya, nanti insya Allah ditakdirkan Allah naik haji. Nanti tanggal 9 itu di Arafah, Bapak Ibu akan melihat banyak sekali ambulan itu. Ambulan-ambulan itu ada memang ambulan yang disiapkan kalau ada yang sakit. Segera harus dibawa ke rumah sakit. Banyak juga ambulan yang sedang membawa pasien. Jadi pasien di Mekah dibawa dulu ke Arafah, Pak. Di dalam ambulan itulah dia wukuf sambil berbaring gitu. Ya dapat setengah jam sholat zuhur asar di Qasar, berdoa sebentar, buru-buru dibawa lagi ke Mekah untuk kemudian terus ditangani penyakitnya itu. Ada yang sudah di ICU ke sana dulu. Kecuali yang sudah tidak mungkin sama sekali gitu. Mau apa lagi? Karena itu dia rukun. Maka rukun sholat sesuatu yang mutlak. Nah sekarang pertanyaannya apa rukun sholat? Ini syariat, kita bicara syariat ya.